kepada pemimpin rohani kita Sayyidina Qutbi di atas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani beserta seluruh beliau, seluruh khalifah dan pemimpin beliau, seluruh murid dan ahli beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan wajib tidak tes menyalakan ikhwanya kurang jelas susah kurang jelas gimana kan mejanya tes hukmu qiraatil wazifah jangan hukum membaca wazifah. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pengajian kita dalam bahas hukum membaca wazifah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu qiraatil wazifah. Wal wazifah faman iltazamaha marrataini kadzalik wa illa famarratan tujzi'uhu. Wa aslu mashru'iyyatiha sabahan wa masa'an. Wa rakhasa asy-syaikh radhiyallahu anhu fiha marratan wahidatan limasyaqqati ijtima'in nasi 'alaiha marrataini li'alla yu'addiya ila al-milali فإذا ذكر إلى الملل فإذا ذكر وظيفة الليل أجزأته وهو حسن لعمل فاسد وأول وقتها من صلاة العصر. Wazifah itu barang siapa yang merutinkannya 2 kali maka itu seperti wirid juga. Ia baca 2 kali. Tapi jika dia merutinkannya cuma sekali, maka itu cukup. Cukup sekali. Nah, itu disuruh itu sudah cukup saja. Jadi wazifah itu tes. Mau ngajar dulu lah. Jadi 1 kali wazifah itu sudah cukup. Nah, asal disyariatkannya, dimasyru'iyatkannya itu sepagi dan sore 2 kali sehari. Tetapi Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala itu meringankan kepada ikhwan untuk membacanya sekali aja yang wajib. Alasan jadi karena sulit mengumpulkan manusia. Dengan 2 kali tadi artinya orang memang kesulitan membacanya, kesulitan untuk membaca wazifah tadi berjamaah. Kalau 2 kali diwajibkannya tuh lah. Dan agar tidak menjadikan kalau diwajibkan 2 kali itu kan bisa membawa kepada kebosanan. Malah itu bosan. Apabila dia membaca ikhwan itu sudah 1 kali wazifah, biasanya di malam hari itu sudah cukup. Dan wazifah di malam hari itu tentu bagus karena itu yang terjadi seperti dilaksanakan Sayyidina Syekh di Fes. Anak ahli Fes itu dibacanya 2 kali habis maghrib setiap hari. Kurang jelas kan? setelah Nah, jadi Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala awal-awalnya itu 2 kali sih diwajibkan itu 2 kali. Tapi karena itu sulit,
kasihan orang kan, masyaqqah jadinya, jadi kesulitan. Kalau berkumpul orang tuh sampai 2 kali sehari diwajibkan itu berat. Dari karena itu sekali aja diwajibkan sini. Nah kalau ingin membacanya itu sekali dan itu di malam hari tentu lebih bagus karena itu adalah amal ahli fes. Nah, jadi kalau dikatakan misalnya lebih abdul mana wazifah di habis subuh lawan habis maghrib, itu habis maghrib lebih apa? Kenapa? Karena itu yang dilaksanakan Sayyidina Syekh. Jadi Syekh Tijani radhiyallahu ta'ala anhu sering wazifah bersama ikhwan itu setiap habis maghrib bisa fes. Kecuali bulan Ramadan. Nah karena bulan Ramadan mungkin nama tarawih apa kan hari itu habis subuh itu. Nah cuma bukan berarti habis subuh itu pada boleh. Ini juga. Cuma kalau bicara keafdalannya antara habis subuh dan habis maghrib itu lebih afdal habis maghrib. Kalau dua-duanya mudah. Tapi kalau malam itu sulit, mudahnya habis subuh ya sudah berarti lebih afdal baginya habis subuh. Itu aja kan ibaratnya mudahnya tuh nah di samping itu subuh ini ya kelebihannya juga di samping kalau bicara wazifahnya tentu lebih afdal habis maghrib. Nah cuma kelebihan subuh itu pahala salat jamaah subuh kan satu. Hadis-hadisnya jelas bahwasanya pahala salat jamaah subuh itu seperti orang salat satu malam suntuk. Kemudian ya Rasulullah basyirin masyaiin fi zalami bi nuritab yaumil qiyamah. Beritahu apa? Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di hari masih berjalan menuju sholat jamaahnya. Beri kabar gembira kepada mereka itu Nabi dengan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah itu kelebihannya. Pas sholat subuh berjamaah kan ibaratnya ada hal lain di mana di wazifah subuh itu yang istilahnya di luar pada bicara wazifah, yaitu kelebihan sholat berjamaah, kemudian berjalan kepada sholat jamaah tadi. Nah ketiga pulang tentunya sama-sama kalau melaksanakan perintah Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelahnya berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lalunya sholat isyraq, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Nah, jadi sempurnakan seperti itu kelebihannya. Nah, jadi kalau bicara kelebihan pure masalah wazifah aja, ya tentu lebih afdal wazifah habis maghrib berjamaah. Nah, cuma kalau bicara hal lain eksternal di luar wazifah, nah bisa jadi subuh itu lebih afdal. Bisa jadi subuh itu lebih afdal. Cuma kembalinya apa? Kembalinya kepada yang mudah ya. Nah kalau di zaman Sayyidina ini itu kan habis maghrib ada nang bersama Sidin habis maghrib. Nah kalau hari ini di PES seperti apa? Nah, di PES itu hari ini habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, bisa ada. Dan orangnya lain-lain. Jadi kumpul misalnya pas semalam sebab ada orang mau kumpul dari 5, 10 berupah, ada nata kumpul misalnya bertiga berupah. Nah cuma resminya itu habis subuh dan habis maghrib, resminya itu dari zawiyah programnya. Cuma orang nang ziarah bukan dari mana-mana. Karena tak kumpul misalnya anggap aja lah ibarat kayak kita juga bang ziarah kamu kumpul kita lagi parah gitu di jamaah kemudian misalnya kayak itu dia masih bisa ada kumpul ziarah orang dari Nigeria, ada dari Afrika, ada dari Mesir misalnya, karena wazifah bersama rombongannya. Lalu lain itu 4 jadi hasil 5 kali sholat itu ada tas kasih. Karena buatnya anak mendapatkan kelebihan wazifah berjamaah di biasa. Nah kalau orang itu istilahnya wazifah berjamaah walaupun berdua itu sama aja kayak sholat berjamaah juga. Artinya sudah mencukupi juga ya.
walaupun berdua, dan ini di zawiyah yang sudah mencukupi dua walaupun di luar waktu resmi. Kayak kita di masjid waktu resmi kan misalnya soal jemaah aja mas, ya orangnya banyaknya. Kalau karena resmi karena ada yang datang berdua bertiga kan jemaah misalnya di masjid-masjid itu, atau itu ada masalah juga. Nah jadi seperti itu juga wazifah. Nah itu sesuai kesepakatan antara ikhwan. Mudahnya kayak apa? Nah, ada di beberapa jawiyah tuh kalau di luar Indonesia nih ya, di Indonesia jelas bang itu disuruh habis maghrib saja biasanya. Nah cuma di luar Indonesia tuh ada beberapa kesepakatan misalnya habis zuhurnya mudahnya, misalnya habis asar mudahnya, tergantung antara ikhwan tadi mudahnya nanti berapa. Nah itu kita jangan anak mengajar nakbol lalu kita kadang mengeluis sekali. Nah itu salah juga itu. Kan abdolnya malamnya, kadang-kadang kalau malam ya sudah aku subuh harus saya itu ya. Nah itu kan salah itu. Kita kadang menggawin abdol tapi gawi jana mafdul. Gawi jana mafdul apa? Walaupun kita kadang menggawin abdol, karena ada wadah kita nih kesannya bila kadang menggawin abdol itu kalau ditinggalkan sekali ada abdolnya ya sudah ini saya. Nah itu salah itu. Cuma tetap aja pahalanya ada walaupun ada abdol gitu. Wa awal waktiha jadi wazifah itu 2 kali lah bagi nang. Nah ini pernah juga belum tanyakan dengan Syarif waktu itu. Jadi kan dulu Syarif Fahir Adil Saiful Habib yang sedang di Jawa ini sudah dikas itu Syarif Fahir banyak jadwal sini ya yang alim orang. Jadi jalur Syarif kayak apa itu juga ada yang sampai hari ini kan ada beberapa sanad itu yang mewajibkan kawannya itu wazifah 2 kali. Nah itu kan sanad Ma'akili itu nya melakukan 2 kali sehari, ada sekali sehari. Ada saya sih mewajibkan sekali gitu kan. Itu seperti apa juga. Lalu kata beliau itu di sini kembali ke waktu talqinnya. Nah ketika talqin itu apakah di sini muqaddam itu mentalqin kayak ikhwan tadi sekali atau 2 kali? Kalau muqaddam tadinya mentalqin cuma sekali sih maka wajibnya sekali aja kan waktu mengambil janji itu. Nah tapi ketika muqaddam tadi mentalqin akan ikam 2 kali maka wajib 2 kali gitu. Kan mengambil janjinya seperti itu kan. Wirid yang dibaca itu apa aja yang diwajibkan nih. Kita mengambil janji lawan muqaddam nih. Lawan apa Sayyiduna Syekh melewati wasilah muqaddam gitu. Nah, jadi itu tergantung. Belajar muqaddam kamu wajib baca wirid lazim pagi, lazim sore, wajib sekali. Ya lah, sudah itu aja wajib. Tapi belajar muqaddam kamu wajib baca lazim pagi, lazim sore, wajib pagi, wajib sore, ayolah. Itu jadi wajib. Nah jadi tergantung itu muqaddamnya mentalqin itu seperti apa itu. Nah sepengalaman dulu ikhwan ini kebanyakannya itu ditalqin dia 1 kali aja. Nah cuma ada beberapa ikhwan yang berpandiran ulun dia nyuruh buahnya waktu talqin itu ya sudah dia buat wajibnya nyuruh. Berarti seperti itu juga karena dia mengambil layaknya itu kan. Jadi jalur dia ulun kan 2 kali dia itu ya sudah ya 2 kali itu wajibnya panggil sekali sudah sekali. Nah jadi mayoritasnya Buya sekali aja juga gitu. Nah tapi kalau muqaddam itu kadang menjelaskan ya sudah itu aku anukan talqin. Nah istilahnya sanad tarekat wajib pagi, wajib sore, wajib haidalah kadang dijelaskan. Wazifah itu berapa kali? Oh berarti sekali aja gitu. Karena ada dijelaskan. Tapi kalau misalnya muqaddam tadi menjelaskan ikam wajib wazifah 2 kali ya sudah 2 kali ya tahu. Itu tergantung kan sebagai itu paham kan? Jadi di situ berbedanya kan. Ini saya kok sekali di situ 2 kali aja lapasan dah. Padahal sama aja pada jujur tergantung mau ambil talqinnya kayak apa. Nah, jadi bagi yang dapat 2 kali itu beruntung kan. Dan kita banyak lah pahala itu nah wajibnya kan banyaknya. Nah cuma kenapa sebenarnya? Nah, jadi beruntung
Cuma ya apa gitu gimana kan itu nah. Jadi di dalam tarekat ini kan ada hal-hal nah umur perkara-perkara nah istilahnya tersembunyi dari tadi nah itu kita tambahkan kan lawan halnya. Terus awal waktu وأول وقتها من صلاة العصر إلى العشاء وضروريه من العشاء إلى الفجر وأما وقت وظيفة الصباح من صلاة الصبح إلى الضحى لا وضروريه من الضحى إلى الغروب كالورد. Nah orang yang merutinkannya 2 kali wazifah ini awal waktunya baca wazifah nah itu dari sholat asar sampai isya. Sedangkan itu waktu ikhtiarnya, waktu daruratnya dari isya sampai subuh. Waktu daruratnya. Adapun waktu wazifah pagi, nah waktu ikhtiarnya dari sholat subuh sampai duha ala, yaitu jam 10. Sedangkan daruratnya daripada duha sampai tenggelam matahari. Ini seperti wirid. Kayak baca wirid pagi, nah biasanya mereka yang mewajibkan 2 kali itu langsung bergandeng sama orang itu lazim. Habis baca wirid lazim, saya kan langsung wazifah juga. Nah, jadi seperti itulah namanya ketentuannya kan. Nah kalau kita memang ada beberapa syaratnya kayak di Afrika itu menawar. Cuma itu bimbang mahar. Nah kalau kayak tadi kan ada juga mentalkin mukaddamnya nah seperti itu. Ada juga di Afrika itu mukaddamnya itu mentalkin tapi ada mahar. Nah jadi di Afrika itu kalau dia itu para mukaddam itu hendak mentalkin duit itu harus ada maharnya. Mahar dari ikhwan itu harus ada. Memang yang wajibnya yang baca wirid 4 tadi. Nah cuma mukaddam tadi aku akan mentalkinkan wanita oleh ketiganya. Tapi kan harus memberi mahar. Apa maharnya? Maharnya itu 2.000 surat sehari. Nah maharnya seperti itu. Bila kamu mau menerima maharnya, talkinkan yang mukaddamnya. Nah itu ada seperti itu juga. Nah cuma itu babnya mahar. Bukan bab tadi, bukan bab yang diwajibkan. Cuma kayak wajib aja karena mahar kamu janji kan. Cuma kan udah masuk bayat ke situ. Jadi mukaddamnya mereka mau menerima maharnya, mau membayar maharnya gitu nah. Talkin wanita mereka tijani. Nah itu karena di situ orang sudah mayoritas mereka tijani. Jadi nah hendak masuk ini supaya mukaddam itu nyaman mentarbiyah itu lebih cepat perjalanannya itu diwajibkan 2.000 sholat sehari. Boleh dipakainya tadi sama itu mahar. Boleh ya mahar gitu. Kan kayak Nabi Musa tuh mahar tuh kada harus berbentukan. Kalau kawin tuh kan kada harus berbentuk duit. Mahar tuh bisa melajari Quran, bisa. Kayak Nabi Musa sidin maharnya berkhidmah lawan itu hasilin 8 tahun. Nah, itu maharnya sidin dikawinakan dengan anaknya Nabi Syuaib. Nah, anak Nabi Syuaib itu dikawinakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini kan lari dari mana Mesir karena memukul orang Kipti, orang Mesir, lalu mati dipukul tampar sidin nggak sengaja dari Musa nih. Memper MMA bisa kan ke manusia. Musa di sini. Soalnya hantam mati orang. Ada sengaja sidin kan. Syibul amri ibarat dipikir itu pembunuhan tanpa pasangan. Mirip sengaja tapi nggak sengaja. Karena kan standarnya manusia tuh pada mati kalau ditampar tuh. Lain misalnya disodok itu, nah lain ditimpas. Ini ditampar biasa. Jauh di sini cuma saking gencangnya di Musa nih mati. Karena kan pernah orang masuk ke rumah Sidin. Kadang-kadang Nabi Musa nih masuk ke rumah Sidin, kematian. Lanjut tes ini tampar Sidin. Pacul mata. Tampar Nabi Musa kok pacul mata. Habis itu ya mengaku aku Israel lagi. Wah dia Nabi Musa ini. Kalau pada seorang orang itu mengaku Nabi Musa kan.
muncul. Kaget di sini orang masuk ke rumah. Nabi Musa ini dasar bujur tangan aja tuh. Lain nama deh kita menghantam ya pakai surban mati aja. Beda cing isinya. Nabi Musa tuh luar biasa sebenarnya. Tuh kan sini maharnya kawin lawan setelah si membunuh orang Mesir tadi lalu lari ke Madian. Nah, di Madian itu bertemu lawan anaknya Nabi Syuaib. Nabi Musa ini kan duduk di pohon. Nah, sebagai seorang pelarian kan, ada tahu kemana tujuan lalu melihat ada dua orang binian yang tamshi ala stihya di jalan itu malu-malu gitu. Nah, hendak menjebok banyu tadi. Kadang kamu menjebok karena banyak latihan di situ. Lalu dibantuin Nabi Musa menjebok banyu itu. Nah, Nabi Musa membantui. Akhirnya apa? Dibawa oleh binian tadi ke rumah, ditemukan oleh kuitan kawan Nabi Syuaib, kawan kuitannya. Lalu diminta oleh Nabi Syuaib kan, kenapa kisahnya jadi takasimi muka orang Mesir? Tadi kisah aneh, jadinya Nabi Syuaib sudah ikut di sini aja. Nabi Syuaib ini pintar. Ada anak terjadi nano, kan ini anakku dua, mana itu hendak. Nah, cuma maharnya kan berkhidmah lawan aku 8 tahun di sini. Bantu itu nah. Untuk jebok banyu pada neneknya, mereka anak menyempurnakan 10 tahun itu terserah kamu dijadikan di Quran itu kayak itu kisahnya. Nah, kami ditarbiyahnya oleh Nabi Syuaib kan, ada dulu dia jadi nabi lebih tua Nabi Syuaib ini. Jadi Nabi Musa itu doanya masyhur benar. Sidin duduk di mana ngarannya di atas giga pohon tadi di Quran, lalu berdoa Sidin. Akhirnya dapat tempat di mana? Di Madian sampai Sidin istilahnya bebas sudah dari tuduhan itu sudah awal lah boleh ke Mesir lagi sampai damai gimana sudah. Nah, jadi doa Sidin apa di Quran tuh Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, itu bagus banget dibaca kita. Itu habis yang ajab sih dibaca tuh Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, orang sangat perlu gitu nah kepada sesuatu kebaikan yang turunkan kepada Allah. Nah, itu Musa duduk situ di bawah pohon Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, itu artinya kabar ininya begitu Mustafa ya. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Asal katanya Rabbi ini faqirun lima anzalta ilayya min khairin. Nah, jadi Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi jangan jadikan naat faqirnya tuh. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Itu jadinya jadi kabar ini. Jadi doa itu bagus kita mengharap Tuhan apa Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin. Ulangi doa itu. Bila kita ada hajat tuh. Itu bagus benar dibaca doa Nabi Musa. Boleh lah orang jadi ngaji Qurannya boleh lah. Quran itu. Lawan Nabi Musa ibarat kita anak menjerahi ada apa? Nabi loh berapa kita menjerahi Nabi. Nah ada boleh itu kita menjerahi wali sahabat pun ada apa? Terus rukhsah taqdimil wirdi wa jaza rukhsatu taqdimil wirdi qabla waqtihi wa huwa idza madha 'ala al-'isha'i qadra ma yaqra'u al-qari'u bitartil khamsati ahzabin min al-Qur'an al-Karim wa yuqaddimu wirda as-sabahi mutlaqan li'udhrin wa lighairihi bi niyyati idraki fadilatil laili. Ketentuan dibolehkannya mendahulukan wirid dan boleh mendahulukan dan ada terdapat keringanan untuk mendahulukan wirid sebelum waktunya, yaitu apabila sudah berlalu daripada waktu isya sekedar membacanya seorang yang membaca Quran itu dengan tartil kurang lebih 5 hizib daripada Quran. Nah 5 hizib ini 1 juz. Nah jadi ulama itu berbeda pendapat berapa kadar 1 juz itu.
dengan tartil lah, dengan cepat ya makin 20 menit sudah selesai kan. Nah jadi ulama fikih tarekat itu ada yang mengatakan itu 1 jam, ada yang mengatakan lagi 1,5 jam. Nah jadi kita hendak lebih lama 1,5 jam lah. Jadi misalnya isya itu misalnya jam 8 gitu nah. Jadi kita hanya kaum mentakdim wirid itu jam 9.30. Anak mentakdim 2. Nah, jadi jangan kita umpati ke satu juz tapi standar orang cepat setengah jam ya. Ini standar orang mentakdir. Nah lalu dia setelah itu boleh mentakdirkan wirid pagi mutlak. Artinya baik karena uzur atau karena tidak uzur, dengan niat untuk mendapatkan kelebihan beribadah di malam hari. Nah, itu niatnya itu untuk mendapatkan idrak fadilatil lail, kelebihan beribadah di malam hari. Nah, jadi kada harus uzur nih, ada juga yang bertakwa. Kalau kita kada ada uzur bang, kada apa-apa, biar kada ada uzur pun paginya kada masalah. Itu boleh-boleh aja kan mentakdirnya. Asal sudah berlalu tadi daripada waktu isya kurang lebih 1,5 jam dan sudah membaca wirid lazim sore. Kalau belum membaca wirid lazim sore, nah itu pada boleh masih membaca wirid lazim pagi mentakdim luar boleh. Jadi harus baca dulu wirid lazim sore. Terus fadilatul taqdim wirid. فضيلة تقديم الورد وهو أن العمل أن كان في الوقت المذكور إلى الفجر ب500 كما في الحديث لما يفجأ قلب العامل بالليل من اللذة في العمل والحضور لعدم الاشتغال غالبا فيه لنوم الناس لأنه وقت راحة المتعوبين بالأسباب مطعوبين بالأسباب ففي الوقت الذي. Dan ini bicara tentang kelebihan mendahulukan diri. Nah amal apapun di waktu yang telah disebutkan tadi sampai pagi hari, sampai waktu fajar, itu nilainya di sisi Allah itu 500 kali, sebagaimana terdapat di dalam hadis. Nah jadi kita beribadah di waktu jam kurang lebih dari 1,5 jam setelah isya tadi, apapun ibadahnya yang kita gali itu nilainya itu 500 kali dibanding ibadah di luar waktu itu. Misalnya kita sembahyang di waktu itu 2 rakaat itu sama 500 kali lipat sembahyang di luar pada waktu itu. Jadi kalau 2 rakaat itu 1.000 rakaat ya Allah. Jadi kalau sembahyang 2 rakaat di waktu itu sama 1.000 rakaat, 2.000 rakaat di luar waktu itu. Atau kalau ibadah di malam hari itu, misalnya kita jam 11 kita baca Quran nih, misalnya selembar itu sama dengan 500 lembar di luar waktu itu. Nah alasannya kenapa? Karena memang ada hadisnya. Itu amalan apapun seperti itu. Nah wirid pun sama. Kita baca wirid lazim pagi, mentakdim di malam hari, itu sama ibaratnya 500 kali baca wirid di luar pada waktu itu. Nah jadi kalau afdalnya afdal mentakdim benar ada. Afdal mentakdim pada kadar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan mendatang kepada hati orang hamba amalan di malam tadi, daripada kelezatan ketika melaksanakan ibadah tadi, serta hadirnya hati karena dia tidak, karena kebiasaannya pada malam hari itu hati itu tidak sibuk, karena banyak manusia yang sudah istirahat, karena malam itu adalah waktu istirahatnya orang-orang yang telah lelah pada siang harinya untuk mencari penghidupan, mencari asbab penghidupan. Nah jadi di situ alasan logisnya orang lebih fokus malam itu kan beribadah itu lah, orang sudah ringan, lalu hatinya lebih terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena biasanya waktu itu awak itu sudah hendak istirahat.
mata pun sudah mengantuk. Dari karena itu pahalanya tentunya berbeda. Al-masyaqqatu al-ajru biqadri ta'ab. Nah, pahala itu ataupun upah itu sekadar keuyuhan yang kita gawe. Semakin uyuh semakin besar juga pahalanya. Nah, jadi istilahnya membaca wirid di malam hari itu lebih besar pahalanya, salah satunya karena lebih uyuh juga. Kan kalau pagi orang bangun gitu, malam orang sudah istirahat, siang berapa di toko, apa di kantor. Nah, dari karena itu mentakdir dari pahalanya bisa sampai 500 kali lipat. Cuma kalau saran ulun, kalau memang mengantuk banyak daripada membaca surah Fatihah atau kasar Fatihah kan, wal hadi ila siratikal mustaqim, wal hadi ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya misalnya. Baik, uring dulu. Bisa kayak itu bila kita mengantuk banyak. Wal hadi ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kayak itu ya. Nah, bila sudah kayak itu uring ya dulu. Waburin dulu, makanya bagus banget sebenarnya waktu terbangun, waktu tahajud, habis itu ada baca taklim murid. Itu lebih bagus seperti itu karena sudah ada mencargernya, ada lapas harian, sudah waktu istirahat lalu mau baca itu lebih nyaman. Nah, misalnya belum ada lagi murid ya tadi namanya itu ngelantur jadinya murid itu. Tahu kemana arahnya? Tapi kan tasbihnya bisa lalau juga. Nah itu hati kita jangan juga seperti itu, anak mendapatkan kelebihan malam, nah itu jadinya ujungannya yang kada sempurna aja nah rukun wirid. Kamu hitungannya salah gitu. Memang abdolnya seperti itulah, malam itu mentakdir lebih abdol. Tapi kalau kita kata ngomongin abdol, karena bapak ngomongin nama abdul habis subuh kita kali gitu. ففي الوقت الذي تقصد فيه غالبا الأسواق الدنيوية تفتح فيه الأبواب الأخروية لأنها دورتها مقابلة لها وقسيمة لها فرحمة ب500 ربحا من الله وهو وقت المحبة والتعشق والتلذذ فإذا تجرد المحب من ذلك كله وأنفق روحه في محبوب وقت سوق البياعات والاشتراءات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهي جنة المحبة. Karena pada waktu yang mana di waktu tersebut ditutup kebanyakannya pasar dunia, karena kebiasaannya di sini pada waktu yang mana di waktu tersebut ditutup pintu dunia itu akan ditutup, akan dibuka di situ pintu akhirat. Nah jadi kan malam tuh kebiasaannya kan ditutup orang pintu dunia, itu pasar dunia itu nah ditutup orang, lalu di situ dibuka oleh Allah Taala pintu akhirat. Itu kebiasaannya kayak itu. Kalau banyak mah pasar malam ya boleh nih, misalnya itu kan kayak gitu di luar kebiasaan orang gitu nah. Karena itu kadang banyak, kita nak ada setiap hari pasar malam, paling malam ini ada di Sakumpo, malam minggu kayaknya ada di Nyongrema misalnya kan. Nah, itu kan ada setiap hari, ada kebiasaan. Nah kebiasaannya bila ditutup pintu dunia, di situ akan dibuka pintu akhirat. Karena itu adalah merupakan bagian daripada hartanya, yang mana itu menjadi pembanding baginya dan menjadi pasar baginya. Jadi ada pasar tersendiri gitu, orang hendak mendapatkan kelebihan tadi dan di malam hari itu disitulah waktunya. Ibarat hendak berujung tuh ganal di malam hari gitu lah. Orang urusan akhirat nih, nah kalau orang hendak dapat untung ganal, ya urusan dunia di siang hari, nah itu ibaratnya. Ini kebiasaannya lah, ada juga orang sampai jualan tunang di malam ramenya ada juga. Ya di waktu itu ada kena nasi kuning jam 11 ya buka. Aneh gua warungnya tuh jam 11 nyar buka, jam 3, jam 4 tutup dah. Pernah lu masih tutup kan? Singgah nih. Kau kira semuanya hibak orang nggak malam ini 11 hibak kan enggak? Enggak hibak. Warungnya 11 buka. Antara jaki orang situ. Nah, itu kan di luar pada kebiasaan. Kita turuti ya, tapi kamu seorang. Nah, jaki orang tangan di situ sudah.
Makanya bubon trak tuh mau 9. Kemudian anak-anak habis main futsal, main apa juga ke situ. Nah jadi istilahnya pasar akhirat itu memang di malam hari. Makanya ada sebuah ungkapan, "Waman talabal ma'ali saharul layali." Barang siapa hendak mencari ketinggian pangkat di sisi Allah, hanya harus begadang di malam hari. Saharul layali maksudnya itu jangan banyak tidur, banyak ibadah di malam hari. Nah, karena itu waktu orang bermunajat kepada Tuhan ya, waktu bermesraan dengan Tuhan. Dan satu rakaat itu nilainya seperti 500 rakaat di waktu malam hari tadi, karena itu merupakan ujungan tadi didapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala bonus. Karena itu waktu bercinta-cintaan, berrinduan, berlezat-lezatan dengan Allah. Nah, jadi Allah taala karena saking senangnya waktu itu hamba itu mendatangi sidin, nah, di situ diberikan sidin bonus sampai 500 kali lipat. Karena apabila seorang mencintai tadi sudah mengosongkan daripada semua tadi, daripada semua kesibukan dunia, dan dia berikan ruhnya pada kekasihnya yaitu Allah, waktu pasar cinta tadi dibuka. Lalu ia melaksanakan di situ jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasar cinta dan beri dengan Allah taala itu bagi orang-orang yang dikasihnya itu adalah waktu malam hari. Nah, jadi kita tuh laksana transaksi dengan Tuhan di situ. Nah, di situ Allah taala berucap, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah taala memberi daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan dibalaskan surga oleh Allah taala. Nah, jadi kita menukari Allah taala itu surga. Nah, kita menukari surga Allah taala itu. Bayarnya pakai apa? Bayarnya itu lawan diri dan harta kita. Nah, jadi kita berarti berjualan nih, Allah taala itu menjual surga kita, nah kita tukar itu lawan apa? Lawan diri kita. Nah, lawan harta kita, lawan semua yang terhubung dengan kita. Nah, menukarinya itu dengan apa? Ya dengan tunduk dan patuh. Diri kita tadi dan harta kita tadi harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita sudah ditukari diri kita nih, anak surga itu dapat harus bayarnya lewat diri. Artinya beribadah, artinya kita beramaliyah untuk ilmu, baca Quran, baca apa istilahnya wirid dan yang lain-lainnya. Nah itu kita mengkori surga. Dan hati kita tentunya berkoneksi dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang gratis sampai akhirat pun gratis kita. Di dunia ada gratis, di akhirat lebih gratis. Ada kawan orang hendak istilahnya di akhirat itu mengandalkan misalnya nasabnya kan apa? Ujian Nabi apa? Man abta abihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang amalnya tuh lambat, nasabnya kan mempercepat. Nasabnya kita mau mempercepat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti meniadakan orang menghabisi nasab, orang menghabisi nasab adalah kita tahu kita hormati orang menghabisi nasab tuh. Nah cuma walaupun dia menghabisi nasab, tapi nya beramal, kalau juga hendak kawal gitu. Makanya Rasulullah Fatimah yang mari, Fatimah beramal di Rasulullah. Oh kata kawal di sini menolongi kebir itu kata kawal Nabi. Fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Disuruh beramal. Nah, jadi kita sangat kadang boleh gitu kan apa meremehkan amal. Karena banyak loh ilmu hakikat ini sudah ada. Mau kamu tuh beramal aja, beramal terus dia. Ini nang ini tahu aja ilmu hakikatin aja. Imba kamu amal itu sebenarnya cara untuk kita mendapatkan ataupun kita menggapai marifat Tuhan. Karena marifat itu lain bisa sekedar diusahakan, tapi itu didapatkan buahnya tuh dari lakon kita. Nah,
dari amaliyah kita, dari tirakat kita, dari riyadhah kita, dari istiqomah kita, lalu kita dapat ma'rifat tadi kada sekadar pengajian ma'rifat itu kada. Nah sebagian orang memaham ma'rifat itu dari pengajian. Kedua pengajian yang kita bahas ini caranya aja, cara dasar ma'rifat. Bila kita mau menggawi caranya itu dapat, bila kita kada menggawi ya dapat. Nah jadi ma'rifat itu lain tempat pengajian lalu mengaji. Lalu recek banget ulang-ulang ini, mulut sudah meyakini, saya yakin-yakin. Sampai wah ini kan ada ilmu ma'rifat itu ada. Ada darah. Mau bercanda. Ilmu ma'rifat itu ada 6 ada 7 ilmu menuju ma'rifat. Jadi masuk ulang bahari itu ilmu ma'rifat atau ilmu amal ma'rifat atau ada kitabnya kan Dr. Sapa itu ilmu amal ma'rifat. Artinya ilmu dan amal yang membawa orang bisa ma'rifat. Nah coba itu diringkas orang tapi jadi salah paham ilmu ma'rifat ya. Dikiranya bila mengaji itu langsung ma'rifat, kada. Ilmu dan ma'rifat itu dua hal yang berbeda. Ilmu ma'rifat. Nah ini tadi tahu nih kopi nih misalnya nyaman. Nah itu ilmu. Ma'rifat apa merasai kopi nggak kena itu ma'rifat. Kalau kita tahu dari orang tuh namanya ilmu. Biar kopinya tuh apa? Pas manisnya berkemanisan, pahitnya berpahitan. Nah itu ilmu. Ma'rifat itu apa merasai? Itu dua hal yang berbeda. Kalau orang sekedar istilahnya mendengar aja, lalu mengisahkan opini yang benar aja, itu masih mengisahkan aja, belum merasai. Nah jadi tolong benar ya apa bila mendengar tuh, ya di situ belajar ilmu ma'rifat kan aja ilmu nanti ajarin waktu ilmu lebih ma'rifat atau nanti bahas orang itu ilmu orang yang sudah ma'rifat. Kisah orang yang sudah ma'rifat, kisah orang benar ya kan kisah orang. Ibaratnya orang sudah umrah tuh tulak ke Makkah, kena turun di Jeddah, kena di situ kena tawaf, kena sa'i, tahallul. Kisah kan benar ya kalau suah ada umrahnya. Kira-kira tuh orang harus mengisahkan umrah tuh dari sumber nak ia dengar dari orang. Harap hafal detailnya, tahu hotel di Masjidil Haram tuh di Zam-Zam ini apa Ulman ini macam-macam tahu detailnya tahu tapi dari suaka Makkah lebih harap mana orang akan lebih tahu tapi itu lah ada di tahu juga ini pokoknya aku lihat pulang pesawat sampai di Jeddah 4 kilo kayak orang harapan mana. Nah orang yang kebanyakan langgar punya kan ada juga makanya dia tuh cakupan ngaji tinggi amaliyahnya mana dia amaliyahnya mana di sini kita tahu amaliyahnya mana kada tahu. Nanti bahas tinggi benar, nanti bahas Ibnu Arabi, nanti bahas Al-Jili, nanti bahas masya Allah luar biasa, nah kada tahu itu nah kisahnya seorang itu kada kawan seperti itu. Nah jadi kita kada lepas pada amal. Awal ma'rifat jadi nih kenapa? Maganda operator. Mau mano kamu tentu kan jangan pakai terus wal ma'rifatu wal munajatu wal maghfiratu wal qurbu wal nazratu wal rahmatu wal kulsu wa huwa at-tathiru min al-hiyali li ghairi hamimi wa isyraqi syumusi sifatihi wa asma'ihi fayatma'inu quddamuhu ma qad arafahu wa amilahu wa alimahu fayasiru amaluhu kakindilin fi dhahiyati wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun fatanafasa fihi sayyiduna li nafsihi wa li ashabihi wa a'talahu min al-hadratil mustafawiyyah 'alaiha afdalus salati wassalam min Allah. Nah jadi ma'rifat, munajat, serta ampunan, kedekatan, dan pandangan Tuhan, kasih sayang Tuhan, serta kesucian. Nah itu dengan menyucikan diri daripada berbagai macam merasa ada kemampuan dan usaha.
dari berbagai macam cara, dari berbagai macam usaha, namanya itu kadang membawanya kepada selain medikasi. Jadi misalnya ada merasa daya dan upaya usaha dan yang lain itu harus disucikan karena malaikat itu. Nah, sehingga ya terfokus kepada Tuhan aja lagi. Nah, daya dan upaya tadi membawanya kepada selain kasihnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi harus mensucikan semua tadi yang selain pada Tuhan tadi yang ada di dalam hatinya dari berbagai macam istilahnya merasa ada kekuatan, kemampuan dan yang lainnya. Lalu dengan tumbuhlah dengan bersinarlah cahaya daripada matahari sifat Tuhan serta asma Tuhan, sehingga sirnalah di depannya apa yang telah dia ketahui dan apa yang telah dia amalkan serta apa yang telah dia kenal, apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia ketahui, sehingga amalnya itu seperti lentera yang ada di pinggiran otak. Dari karena itu dia dari karena itu maka hendaklah berlomba-lomba oleh orang-orang yang berlomba-lomba. Maka Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu beliau berlomba-lomba untuk diri sendiri serta untuk murid-murid sendiri. Maka diberikanlah kepada beliau daripada hadrat Rasulullah SAW izin untuk mendahulukan wirid tadi. Nah cuma itu mendahulukan tadi bukan karena malas ataupun bosan. Nah alasannya tadi untuk mendapatkan keintinan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu itu. Artinya semakin nyaman, semakin dekat. Alasannya itu bukan karena supaya oleh resoknya malam ini berdahulu kada itu. Kadang nang baca wirid malam tuh baca wirid pagi mentakdir tadi alasannya puja isok boleh jadi malam ini aja kadang itu niatnya tuh hendak inten sama Tuhan gitu lah. Niatnya tuh hendak dekat sama Tuhan, niatnya tuh hendak nyaman hati karena apa di situ malam tadi lebih fokus nyaman itu aja alasannya. Lalu diberikan dari Rasulullah untuk mendahulukan wirid tadi. Oleh karena itu babnya ini tanafus gitu lah. Tanafus itu berlomba-lomba. Jadi saya masih sedikit gemarnya tadi mendahulukan wirid serta memberi bersidih karena hendak mendapatkan istilahnya kelebihan yang luar biasa daripada beribadah di malam hari. Nah jadi orang anak malaikat tadi, orang anak dekat kawan Tuhan harus menyucikan dirinya daripada merasa ada daya dan upaya. Nah mana daya dan upaya tadi untuk merasa ada kemampuan, nah kadanya kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kadalah Allah wa la quwwata illa billah. Nah, lalu merasa diri ada beramal, merasa diri ada berilmu, merasa diri ada berbuat baik, merasa diri ada bersedekah, merasa diri ada baca Quran. Nah itu akan hilang. Kenapa? Karena semua itu akan muncul dengan sifat dan asma Tuhan sendiri. Jadi dengan para malia tadi muncullah di situ kita rasa. Nah di situ rasa seorang bukan sekadar ceramah, rasa tuh ada. Ya, ada orang mendengar pengajian, rasa kayaknya hilang pulang gitu. Pas pengajian aja ingatnya, pengajian pakai pulang. Nah, ada kita nih karena kita ada wirid, di wirid itu di charger kita tadi. Nah, kalau kita dinyatakan kita dengan siapa apa, kita dinyatakan kita nih ada istilahnya kewajiban, kita dinyatakan di wirid itu sebenarnya kita proses kita marifat tuh di wirid. Di wirid itu proses kita dapatkan marifat tuh di wirid. Bagaimana karena kita di wirid itu dibimbing oleh si Syekh. Khatar hati kita ini dibenarkan oleh si mata salah-salah. Dan kita tuh ada nafsu itu dirusakkan itu ke wirid. Namun kita tuh mendengar wirid itu bimbingan dari si Syekh. Kamu salah tadi, kamu harusnya kayak ini, kamu kurang pantas tadi harusnya kayak ini. Kamu tuh anak bagus. Itu bimbingan terlebih dari si Syekh. Nah itu dengan wirid kita dapatkan, makanya wirid itu dinikmati. Yang belajar itu wirid karena menikmati kita. Karena itu sudah sedang berkasih-kasihan. Nah waktu itu berarti kita hanya sekadar merasakan kewajiban wirid itu. Kadang merasakan kita tuh
di situ sedang melakukan munajat kepada Tuhan. Itu juga sholat. Jangan kita cepat sholat, hendak belak-belakas untuk. Lalu kita kada tahu lagi arahnya kemana. Nah itu penting benar, kita harus tahu arahnya ibadah kita tuh. Wirid kita ini arahnya kemana, sembahyang kita ini arahnya kemana. Ya kada kawa 100%, berapa persen mah kawa ke Tuhan sudah, berapa persen mah kawa hati kita ke Rasulullah. Makanya orang banyak sampai ke Tuhan itu bukan banyak beramal kada, tapi bisit kita tawajuh dengan hati nang bujur-bujur tawajuh dengan Tuhan. Jadi ini kada ayah bawa lagi kan nih, dengan hati nang bujur-bujur tawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisit kita tawajuh, jujur dan hatinya terarah tertawakal sama Tuhan. Dan kamu sampai di situ nah kamu membedakan karena orang lawas berwirid tapi kelihatan hasilnya, orang hanya berwirid tapi kelihatan hasilnya, karena hatinya terarah, hatinya tuh tertuju. Ibarat berjalan tuh ada hendak kemana, ada sekadar berjalan kemana mahaya tahu udah tahu, putar udah tahu habis berusin orang ya. Nah ibaratnya kayak itu. Wa amma wirdul masya, janganlah. Wa amma wirdul masya fa innahu la yuqaddimuhu illa fil layli aidan. Lakin bisa berarti al-mutawaqqi'in tahqiqan aw dhannan la syakkan aw wahman. Yuqaddimuhu ba'da taqdim as-salahi wa ba'da salatil witri. In qaddama al-witraini qabla al-witri ajaza'a ma'a khilafil awla. Adapun wirid sore itu tidak boleh didahulukan kecuali pada malam hari juga. Tapi syaratnya mendahulukan wirid sore itu harus ada uzur nang ibaratnya bisa dipastikan, atau paling tidak sama kuatnya uzur tadi ada besok hari. Bukan sekadar ragu atau waham. Ya 75% besok habis asar sampai isya itu ada hauran. Mati jigit sudah, tujuannya harus senang aja nah. Cabut jigit. Nah jadi kada boleh nah kayak dimatikan dinyalakan kayak gitu kada boleh. Nah jadi kalau yakin gitu nah 75% nah besok habis, misalnya nih kita malam ini, besok kita yakin dari habis asar sampai isya itu pasti sudah ada hauran kesibukan, misalnya musafir kan. Nah ini hanya boleh kalau kita kada yakin itu boleh. Ragu misalnya, kayaknya esoknya anak pulang pak ada tahu lagi ya, itu boleh. Tapi kita kalau memastikan 75% sudah besok tuh dari habis asar sampai isya hauran itu bisa ditakdim. Nah syarat takdim dari sore tadi apa? Harus sama kayak itu lazim pagi juga. Harus habis isya dan sudah baca lazim sore dan sudah mentakdim berlazim pagi. Lazim pagi sudah nyetakdim. Itu tambahan syaratnya. Harus nyetakdim berlazim pagi dulu, hanya kalau mentakdim berlazim sore. Misalnya kayak mengajar misalnya, orang mengajar itu bisa dikatakan usul dari habis asar saya sibuk mengajar sampai isya. Keluar dari waktu fadilah kita murid lazim itu. Nah ini bisa mentakdim wirid sore tadi menjadi wirid malam. Dia di malam hari dibaca. Ba'da takdim sabah. Terus itu sudah kan? Setelah mentakdim wirid pagi dan setelah salat witir. Nah jika dia mendahulukan dua wirid tadi sebelum witir itu cukup dia juga tetapi khilaful aula. Nah jadi memang ada yang mensyaratkan mentakdim wirid itu harus setelah salat witir. Nah cuma itu bukan sebuah kewajiban, itu bagusnya ya. Khilaful aula bila mentakdim wirid tadi sebelum salat witir. Seperti itu. Amal wazifah. Wa amal wazifatu fa in kana rattabaha marrataini fataqaddama kal-wirdi wa in rattabaha marratan fala yatasawwaru taqdimu fiha. Li'annahu in dzakaraha fil laili aw fil nahari faqad dzakaraha fil mawqifi laha fala yahtaju ila niyyati
annahu yadhkuruha sabahiyatan aw masaiyatan fa arba'atun wa 'ishruna sa'atan waqtuha min al-asli ila al-asli aw al-ghurubi. Ahlu Fes yadhkurunaha masaiyatan illa fi ramadhana wa sabahiyatun wa manhajuhum anhaju fa inna ahla Makkah adra bi sya'abiha. Adapun wazifah, jika ia sudah merutinkan 2 kali wazifah itu, ia sudah mengaturnya 2 kali, itu seperti wirid juga kata tuannya. Nah, tapi jika dia merutinkannya, mentalkitnya cuma sekali, maka itu tidak bisa dianggap mentakdim. Maka ada tergambar di situ kok mentakdim wazifah. Nah, jadi sama wirid wazifah yang 2 kali itu bisa ditakdim. Wazifah yang 2 kali bisa ditakdim. Tapi kalau wazifah yang sekali, di sini ada kawan kita di situ ada kayak itu anak mentakdimnya. Karena jika dia melakukannya di malam hari atau di siang hari, maka dia telah membacanya di waktunya. Jadi ada kawan itu sini mentakdim di sini karena siang malam itu 24 jam juga. Nah, saya lihat sini ada perlu ini kepada niat untuk membacanya di pagi atau sore hari. Karena di sini 24 jam itu memang sudah waktunya. Nah, jadi kalau sekali itu harusnya takdim wazifah. Kalau 2 kali itu kalau ditakdim ini sama kayak wirid. Jadi kalau sekali itu kayak mana takdimnya di sini karena itu pada waktunya dia baca. Nah, waktunya itu dari asar ke asar atau tenggelam matahari. Maka orang-orang Quraisy itu membaca wazifah tadi dari sore hari sampai pada Ramadan. Maka itu pada pagi hari. Dan manhaj mereka itu tentu lebih pas orang Quraisy tadi. Karena mereka adalah orang yang ada hidup dengan Sayyidina Syekh. Ahlu Makkah adalah Syi'abiyah, ini sebuah ungkapan. Itu orang Makkah itu tentu lebih tahu dengan syi'abnya, dengan lembah-lembahnya. Nah, jadi maksudnya orang-orang Quraisy itu tentu lebih tahu tentang seluk-beluk mereka Tijaniyah karena mereka hidup bersama Sayyidina Syekh. Yaitu juga orang Madinah itu kan lebih tahu tentang Rasulullah karena mereka hidup bersama Rasulullah sampai akhir hayat. Itu juga Sayyidina Syekh hidup sampai akhir hayat itu di Fes. Nah, jadi kalau di sini dikatakan wazifah itu waktunya dari asar ke asar. Nah, ini yang dipakai oleh Kiai Yunus. Nah, dipakai Kiai Yunus. Memang seperti itu tulisannya di sini. Nah, cuma di dalam kitab-kitab fikih tarekat lain itu dikatakan wazifah itu dari subuh sampai ke subuh. Dari subuh sampai ke subuh. Nah, jadi ulun kurang sepakat mengenai di kitab sini. Ini dari mana Sidin mengambil pendapat itu wallahu alam. Cuma di kitab-kitab tarekat masyhur itu pagi hari. Waktunya itu dari subuh ke waktu subuh. Dari habis sholat subuh sampai ke azan subuh besok hari. Misal hari ini kita wazifah, ini hari Minggu. Jadi wazifah hari Minggu itu dimulai dari selesai sholat subuh hari Minggu sampai azan subuh hari Senin. Hanya habis waktu wazifahnya. Nah, kalau di sini dari asar sampai asar atau sampai tenggelam matahari. Nah, ini kalau ibarat di fikih itu bisa dikatakan pendapat nasyaz. Jadi pendapat nasyaz. Artinya pada banyak ulama menggunakan ini. Wallahu a'lam, bahkan bisa dikatakan agak kurang pas lah, keliru lah. Nah, cuma kita kadang menyalahkan musonif, barangkali ini istilahnya banyak kesalahan penyalinan enggak, atau itu barangkali ada juga sih kaul, namanya itu kaulnya kadang masyhur. Kaulnya itu kaul istilahnya dhaif lah kalau dikatakan begitu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ini kaul bisa jadi masyhur. Atau bisa jadi kesalahan dalam penyalinan. Jadi kita sangka beli kawan mu'alif. Nah, cuma pendapat ini kita tidak mau pakai karena repot ya. Misalnya kita nak baca wazifah hari Minggu, kayak apa? Memang ada asar bu. Repot tidak? Tidak mau pakai gitu ini. Sedangkan waktu ini 24 jam. Nah, ada asar, jadi kita ke asar selanjutnya. Nah, jadi ini kemungkinan itu karena dari memahami
perubahan apa bulan, perubahan bulan. Kalau hijriyah kan berubah, itu salah satu dalil Kiai Yunus. Nah itu kan habis maghrib jadi berubah apa istilahnya waktu hari bulan hijriyah itu berubahnya di habis maghrib. Jadi di sini habis maghrib benar bila orang baca wazifah hari ini habis maghrib. Jadi kalau menurut Kiai Yunus lah wazifah hari ini minggu nih habis maghrib itu dia pokoknya baca sampai habis maghrib sampai maghrib hari Senin. Seperti itu pendapat Kiai Yunus itu. Nanti kita ini bang, cuma kita ada masalah, kita berbeda pendapat dengan ada yang di kitab itu ada masalah. Kitab itu sah-sah itu ya kita. Ini makanya ulun Rajab menekankan sungguhan buat satria lah mengatakan kitab itu lain teks suci. Kitab itu lain teks suci. Kitab apapun atau mungkin dari anak itu pun apa itu lain teks suci. Lain kitab lain teks suci nanti kamu tak baca langsung kan harus tanggung 100% ada. Itu kan berarti jangan mengkritisi kepada sepakat, ikam hendak istilahnya. Dan itu kadang mengurangi kebesaran oleh mualim. Misalkan kalau sepakat lawan Fatul Mu'in, kadang kawan kan pakai argumen lebih alim mana yang lawan saya buka merasa kadang itu maksudnya lain lagi biasanya. Kadang masalah lebih alim, kadang masalah seorang merasa lebih alim, kadang sepakat siapa, kadang sepakat kok enggak. Nah itu orang muda kita ini harus belajar berbeda pendapat terus belajar. Bila orang berbeda pendapat orang melawan, belum tentu orang menyalahkan kan. Imam Syafi'i itu berbeda pendapat, kan Imam Malik melawan nggak sih? Imam Malik kan dalam. Kan dia juga sih merasa lebih alim. Harap nih orang paguruan kita itu. Kecuali dalam bab nafati. Nah, kalau nonton itu tidak ada masalah kecuali qat'i berbeda pendapat. Nah, ayo hai kamu situ. Kalau misalnya dalam fikih misalnya qat'i kan menurutku 9 juta itu ya 6 rakaat. Nah, itu bohong ya. Sudah. Sama dalam fikih tarekat ada juga qat'i sudah. Ya menurutku ada apa-apa menolak berziarah masalah. Mana kan? Nah, itu kan qat'i kan awak. Itu qat'i kan berubah dah. Kalau yang ini kan kada masalah qat'i, masalah zonti. Nah, kita kada masalah berbeda pendapat kada usah berkelahi gitu kan. Nah, cuma kalau lu lebih cenderung mendekati kebenaran itu habis subuh sampai subuh. Jadi kitab Sidus seperti itu. Di kitab Salah Syafi'iyah itu dari azan, dari habis sholat subuh sampai ke subuh selanjutnya. Nah, lu tambahkan takdim wirid itu. Nah, syaratnya lagi kada boleh sampai azan subuh. Jadi misalnya pian takdim wirid sampai azan subuh. Nah, itu resikonya wiridnya harus diselesaikan dan habis sembahyang subuh harus diulang. 2 kali gitu. 2 kali jadinya. Kenapa jadi kada bolehnya memutus wirid? Karena zikir itu kada boleh diputus. Jadi orang azan harus selesai. Nah, habis sembahyang kan diulang lagi wirid dan itu kada sah. Jadinya ini beribadah sunat. Nah, beribadah sunat aja istighfar, sholawat, zikir yang dia baca itu jadi pahala sunat sebagai pahala wajib. Nah, seperti itu. Nah, jadi kada rawah kalau sudah sampai azan subuh. Nah, makanya di dalam itu kalau ada kira perlu dalam kitab yang diterjemahkan dia waktu apa dalam Ajwibatu Syafi'iyah lah. Nah, itu kalau saya jakan itu lebihan lagi, jadi lebih keras lagi. Syaratnya sejam sebelum subuh sini harus sampai sudah mentakdim. Sejam sebelum subuh itu harus sudah kada boleh lagi mentakdim. Bila sudah sejam sebelum subuh di sini itu kada boleh lagi bisa sudah mentakdim. Mepet banget. Nah, itu lebih keras lagi adanya. Nah, kalau pendapat yang nyaman kita umpati yaitu azan subuh habis. Jadi tulisan subuh. Bila azan habis sudah. Sebelum azan misalnya ada 5 menit lagi itu masih kalah. Misalnya kita azan misalnya jam 5 lah, kita mentakdim murid jam 5 kurang 20, itu sempat sholat. Nah, kalau jam 5 kurang 10 sempat dioper, tapi kada sholat pasti. Sebenarnya, tapi kalau sholat pasti nyata sempat. Tahu mana?
Hailalah itu pada asalnya, nah ini ada dua pendapat juga. Hailalah ini ada yang mengatakan waktu hailalah lah itu harus sampai azan maghrib. Nah, jadi sampai azan maghrib itu apakah itu syarat sah atau syarat sempurna? Nah itu dua pendapat. Ada yang mengatakan itu syarat sah, bila kalau sampai azan itu ada sah halalahnya. Ada seperti itu pendapatnya. Nah cuma dibolehkan dia bagi orang ada uzur, misalnya ada uzur jadi imam, ada uzur jadi muazzin, itu boleh keluar dulu. Kalau sudah sampai 1000 ya. Tapi kalau kada sampai 1000, Al-Qur'an Al-Abiyat Al-Zazzalah Al-Bainah Al-Qadr ini bicaranya sudah sampai 1000, Al-Insyirah. tapi kada sampai maghrib. Nanti kayak apa? Nah, ada yang mengatakan itu kada sah, ada yang mengatakan itu sah aja. Yang mengatakan sah aja itu karena itu menganggap itu syarat kesempurnaan aja, lain syarat sah. Syarat sahnya apa? Syarat sahnya itu bagi mereka sampai azan tadi. Nah itu kalau menurut si Idris berpendapat syarat sah apa? Agak ketat si Idris. Kecuali di uzur sih boleh. Misalnya anak KWC, nah itu boleh aja sih punya sudah sampai 1000. Nah di kitab sini sedikit ketat gitu. Nah cuma banyak berpendapat mengatakan itu syarat kesempurnaan aja. Kalau betakun lawan syarif itu jadi syarat kesempurnaan. Cuma di sini kalau di PES mah kayak apa aja loh. Kalau di PES mah sampai azan di sini. Belum kan ingat lagi bang. Kalau semalam mungkin ya pak. Sampai azan lah. Sampai azan apa namanya? Nah ada ulama kita nih kenapa jadi kayak Abia kan? Kayak abunya sini cuma misalkan 5 menit atau 20 menit. Itu hendak mendapatkan kelebihan doa. Karena kan dalam hari Jumat itu ada waktu bila kita minta Allah pasti Allah Ta'ala ijabah. Nah sebagian ulama itu mengatakan itu adalah di menit-menit terakhir sebelum azan maghrib. Nah itu waktunya, waktu mustajab doa itu. Makanya berhenti dulu. Itu banyak pun mendapatnya, ada yang mengatakan itu di pertama, ada yang mengatakan habis subuh, ada yang mengatakan pas duduk khatib antara dua khutbah, ada yang mengatakan lagi di sholat Jumat, ada lagi yang mengatakan habis sholat Jumat, ada yang mengatakan habis asar, ada yang mengatakan beberapa menit sebelum maghrib. Walhasil harga itu perbanyak doa. Nah, itu. Walhasil perbanyak doa karena di situ ada dalam 12 jam hari Jumat itu ada waktu bila kita minta Allah Ta'ala bertepatan dan waktu itu pasti dikabulkan. Makanya perbanyak doa pada Jumat itu. Banyak ibadah kan di situ hikmahnya atau rahasianya. Nah jadi ulama dalam barang tarekat walaupun kada sampai azan lalu memperhatikan diri kita kan sampai azan 5 menit tadi stop sedikit karena berdoa itu akan mendapatkan kelebihan doa mustajab tadi. Nah, jadi asal sudah 1000 lah, kalau 1000 terus ada ya teman-teman. Jangan kita hendak mendapatkan kelebihan doa tadi lalu sebelum 1000 lalu kita stop sampai selesai. Kalau untuk ada pendapat yang belum apabila bisa antar sempat saya anggaplah 800 atau 900 azan jadi ini sebetulnya dengan Allah ada yang terus Itu sebelum azan. Kalau azan udah sekali lah. Makanya jangan lepas kita pada aplikasi itu. Nah itu pendapatnya ada yang mengatakan 500 sayyidullah 500 Allah. Ada juga yang 700 sayyidullah 300 Allah. Nah, jadi kalau kita darurat, kita mengikuti itu. Kita menekankan sih kayak si Idris mah lain-lain. Kalau si Idris kita tidak mengulang bukan lain-lain itu si Idris. Hanya ada beberapa pemadam yang itu agak keras banget, Allah apa aja. Itu tanda kitab si Idris tuh. Nah, tapi kalau Buya bijaksana Sidin la ilaha illallah di sini. Sidin gitu juga, cuma kalau darurat gitu ya harus diganti mepet waktu. Kalau bahkan kalau mepet benar lagi tuh kalau Allah aja
dari awal kok Allah 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 terus pun selesai. Kalau mimpi benar gitu kan. Belum pernah pun itu di Banjar waktu itu menghadangi Syarif yang kita datang, lalu pas datang la ilaha illallah itu sallallahu terus habis selesai itu ya alhamdulillah Syarifnya ada apa? Iya emas seperti itu. Karena belum dihitung lah kesempatan juga dari luar sempat. Nah makanya Imam Hayallah harus update terus aplikasi yang sebelum maghrib lah. Lihat berapa menit lagi. Karena kita bila kada update itu bisa kada sadar belum bersurangan juga. Bila uyunya belum bersurangan. Nah makanya kalau sudah kita sampai 1000, uyunya lagi santai lagi. Apalagi sudah bila lagi yang lupa, orang azan juga lupa. Jadi jangan lepas pada sejam gitu kan. Aplikasi itu jangan lepas. Kemudian aplikasi udah ditaruh. Karena menyatakan juga walaupun naik urut 5 saya mau menabuh menyatakan. Jadi kadang-kadang sebelah presiden bisa juga. Kadang-kadang kalau menabuh itu bisa juga rasa rasa apa sih dia pernah rasa 1000 padahal belum pernah itu. Namanya perhatikan lain tuh. Itu 800, sih sudah berlambat rasa sini sudah 1000. Jadi kami anak aja kami. Pak sudah waktunya. Padahal 800 hanya rasa sini sudah 1000. Nah, jadi penting benar gitu nah jangan jangan sampai email aja benar jangan juga itu. Karena bisa kayak itu nanti dia kada tahu tuh. Mungkin saya kan ada cerita sudah 1000 bulan pas ini. Nah, jadi pas 800 sudah 1000, rupanya tak 2 kali karena pembatasan tak aktifkan. Kalau 1000 sudah pada abah belum. Nah, lalu akhirnya kami yang masih belum gitu. Sudah tutup 1200 kata dia. Apa 1200 orang nih? Pas 1000 parah ya orang hebat sudah. Nah, kalau bisa itu jadi harus jangan email aja gitu nah. Main contoh yang lain pun hitung juga bila ada beri masukan dan emailnya harus jangan dulu terus tiga ke kanan nih. Kayak apa? Kalau pindah seorang atau salah? Kayak tasbih. Kalau pindah seorang atas bigan angkat bubur pacah kan ininya kan rasa 1000 sudah bisa ya. Apalagi ada tahu juga. Jadi update biologi ya gitu kan. Nah kalau di mana kalau di Mesir lo pernah umpat itu ada seikung yang ditugaskan gitu nah untuk mengawasi mungkin pengawasnya itu mana di mana bila hendak tutung misalnya apa sulapati itu dianggapnya ketika sudah tutung merak ini lain siap tutung itu atau harus ada yang seperti itu juga yang paling gede kita aktif bertahan pon ada jalan nah itu seikung namanya artinya sudah nih bila kadang itu kita lalau karena umumnya menjadi ngomong kan pada dasarnya bisa dilanda surangan karena kan kita uji juga la ilaha illallah nah bila sudah di atas 800 itu bisa la ilaha illallah tagamat seorang lalu akhirnya waktunya kalau sampai pernah dulu imam apa umpat helalah di luar lah di luar daerah di luar pada Banjar lah di helalah di tempat ikhwan. Nah lalu imam helalahnya ini kan ada perhatian lawan jam kebetulan jawiyahnya itu sebelahnya langgar tutup berdoa helalah orang sudah sembayangan gitu hanya betul lelo 1000 yang menyatakan dasar betul lu sudah tahu lu seorangan nah itu seorangannya lagi kan pak mana tuh kalau kita dulu orangnya mestinya udah paham kali juga nggak paham jadi dulu seorangannya seorangan dulu lain itu biasa sajauhnya aja bisa nggak dulu azan juga ini hitungnya dulu segini hanya hitungannya azan 5 menit lagi kayak 4 menit udah ya seorangannya sajauhnya biasa sudah nama aku mutakasur sudah sebulan. Hanya untung ada pas ketua bilang oleh Raya lu bahas kayak sudah itu dibahas kayak jadi apa itu gitu. Ya tak aneh gitu. Cuma belum mati lu sejauhnya tuh bisa nih kalau bisa kayak itu.
makanya mengelalnya harus perhatian jujur lawan tasbih lah, kalau main lawan jam perhatian jujur. Karena tanggung jawab bila azan belum 1000 udah sah bertahan. Jangan sah. Nah, itu. Mohon izin bro, kalau kasusnya berhenti sebelum azan bro, dan itu lumayan lama, saya bisa 15 menit atau 20 menit bro, apakah itu dibilang mengambil sebagai syarat sempurna atau apa tuh? Secara keseluruhan kita memang secara keseluruhan memang di rumah kayak kemarin sudah. Secara keseluruhan memang kita disuruh hailalah itu kan habis asar 1000. Ya. Nah itu kalau kita musafir bahkan kita boleh aja singgah di masjid hailalah 1000 jalan lagi lah Pak. Saya kan musafir ke Tanjung Lok, perjalanan kan asar kan. Pas waktu asar kan sudah ya, habis asar kan baca lazim, misalnya asar habis lazim kan baca hailalah setengah jam. Jam 5 kamu mulai langsung kamu jalan enggak? Saja. Walaupun lebih abdalnya kan singgah tuh kita sebelum maghrib lah gitu nah. Itu lebih abdal. Tapi kalau anak itu pun ya ada bapak juga. Nah, itu kan kasusnya uzur. Kasusnya ada uzur, musafir nih. Nah, kalau ada uzur, nah itu tadi ada yang mengatakan sampai mutasil zuhur itu sampai azan itu sebuah syarat kesempurnaan. Ada yang mengatakan itu ada sebuah syarat kesempurnaan, syarat sah. Nah kalau Buya sih tengah-tengah lah. Buya tuh sidin kayak itu tadi, sidin 5 menit sebelum sidin berdoa kan. Nah cuma Buya ada mau terlalu lawas tuh kan. Alasan Buya tuh apa? Ada dulu Pak memimpin. Hailalah tuh. Tuntung berdoanya 10 menit lagi. Tuntung berdoa 10 menit lagi. 10 menit ya. Ini dijawab. Habis tuntung banderan lo aja. Nah, alasan itu. Tuntung dah lo banderan sih. Ayo gue bilang bagus tuh berdoa azan sebaiknya nyempal dia tuh. Masa bahkan mikir lu gitu. Nah, bertemu sini. Kelakasan tuntung gitu. Ujungnya mau pakai. Nah cuma ada beberapa bahkan kalau di mana ngarannya di daerah Jazair lo mendengar ada beberapa jamiah habis asar langsung wirid lazim, langsung wazifah, langsung hailalah jam 5 juga enggak. Nah itu bagi yang berpendapat kada sebagai syarat sah. Nah ya seperti itu anunya. Nampak syarat sah kan atau syarat sempurna. Kalau kita tengah-tengah aja. Kalau kawat kita sampai maghrib 2 gitu. Kalau kawat gitu. Sampai yang 5 menit tadi lah. Kecuali ada uzur gitu. Ada uzur ya bisa. Itu lagi semalam kejadian alam. Kalau ini rupanya mulai La ilaha illallah ini di 50 sini nah. Benar asik benar sudah sini seorang anak satu payah sudah satu kamar kan sekali ini dibuatnya jadi habis itu ragu kan akhirnya ya sambung pulang kan sampai tuntung batu make ulun jelong si berdoa si Mustafa kan ulun istighfar nah kayak penambah bagus kan bujurnya kayak betul istighfar itu bujur ya gitu. Oke. Mustafa yang lanjutkan gitu. Iya jangan itu. Jadi biar harus publik gitu kan. Iya. Bahwa pada publik karena biar tersalah besar dan sudah tersalah itu jadi itu. Iya. Bisa sudah menjadi kamu sekali nih. Yang 50 tuh harus publik la ilaha illallahnya 50 tambahi ya untuk kamarnya kayak belum dibaca lalu. Nah itu. Oh, iya. Jangan dihitung langsung kali kedua kan awal. Karena yang tadi tuh udah dihitungnya tuh karena. Iya. Kayak itu juga misalnya kita habis istighfar gitu. Kemudian soal fatih misalnya. Istighfar hanya misalnya lazimnya aja contohnya hanya misalnya 95 misalnya. Nah, kalau kita misalnya kalau sadar nih langsung soal fatih. Nah, namun kita sadar langsung tambahin istighfar tadi namanya.
sholat pati yang sudah dibaca itu jangan itu baca bahasa pulang gitu. Karena habis sholat pati, habis zikir hanya di apa baca pulang istighfar 100 untuk niat menjabar di kembali. Kan niatnya baca sesuatu menjabar. Jadi habis tuntung salam tuh jar paman amat, pian terus akan aja padahal wazifah ajar. Wazifah. Daratul Kamal habis itu ajar karena mungkin istighfar hitung sidin mendapat sidin. Ada ulun tadi ulun terus akan pang tapi sih akhir anunya kan. Pian harus kayak ini nah, yang harus kembali ke yang sebelumnya. Ya harus kurang lah mudahnya lah. Pian harus kembali ke la ilaha illallah karena kan kada sempurna rukun. Iya. Sadar kalau masalahnya sadar kayak gitu sadar. Sembayang kayak juga. Sembayang tuh Pian. Misal nih, Pian habis berdiri langsung sujud. Selesai. Ayo, dipikir ya Pak. Wallahualim amin. Suara Allah, Allah sunnah dan Allah Akbar sujud langsung. Sadar, sujudnya merasakan datang. Sujud boleh kerupuk. Dan sujudnya itu ada dihitung, nah itu kan. Sujudnya ada dihitung. Katanya sadar, mau ada sadar ada kawai. Bapak sadar. Tapi kan sadar. Tapi harus memiliki ke la ilaha illallah, pertolongan. Hanya kira-kira kamal tadi itu jangan dihitung, baca pulang 12. Secara utuh hanya kira istighfar 100. Ada bersama tuh kadang nyambung itu kan Mustafa Zaratul Kamal sama-sama tuh 12 saya tuh lengkap satu kamalnya tuh. Hanya seorang karba amin hanya istighfar. Cara menagur itu apa enggak ya Pak yang anunya tuh adabnya atau apa kayak Pak ada ke cara dipikirnya tuh. Cara menagurnya tuh kalau kan subhanallah atau sembahyang kan. Atau kan atau kuda aja lah. Kalau parak mungkin digawe kan. Istilahnya bisa dengan isyarat atau isyarat. Kalau dengan lapas kan nggak apa-apa. Iya, isyarat. Nah kecuali Pian kada sadar kasusnya, ya sudah nanti nyarek gitu. Itu bisa Pian tambahi sekali. Apa Pian tambahi dalam ketinggal tadi? Lalu kita Pian istighfar itu bisa. Cuma ini kan 50 misalnya jawabannya 50 Bang. Jika Pian misalnya masih 2-3 kali ya 50 doang banyak ngaruh kalau kita tinggal. Ada 50. Jadi mengatur itu ada datang di dalam zikir mereka itu dengan subhanallah ada ataupun karena kan kita berzikir Bang. Paling dengan isyarat saja gitu. Karena kan kalau kita membaca zikir yang lain bisa batal kita. Ini kita membaca zikir apa? Kita baca misalnya zikir lain kan awal itu. Ada pula lagi menemukan cara menegur itu ada di dalam kitab itu kalau tahun di bagian di kitab tangan mungkin ada tertulis kada tahu lah menegur kada pernah menemukan lagi gitu. Untuk baca diri asai itu saya itu misalnya kita baca la ilaha illallah kan ternyata ada maghrib nggak usah ada maghrib Ada masalah. Cuma kalau misalnya azan maghrib ketika posisi membaca wirid tadi itu di mana di masjid baca wirid tadi si posisinya nah itu terus akan juga baca sampai orang amat bila orang amat pas sembahyang juga habis sembahyang habis salam jangan dulu yang lain masuk kamu ketiga bisa sholat fatihah 50 lalu azan orang terus akan amat ulang nanti amat pas sembahyang habis salam jangan ngomong salam jangan bila membaca zikir lain bagus deh jadi langsung sambung hitungannya
Berarti jangan berpanggil lah. Nah, ada berapa? Tapi kalau di rumah, kita di rumah Kalau di rumah terus akan aja. Karena kan kita kan tidak kanuan juga tuh. lain kayak sombong dari rumah. Nah, kalau sobat tadi kan itu takdim kasusnya. Takdim kasusnya. Ini kan kadang takdim. Memang di waktunya. Ustaz, kalau kan syarat takdim sore itu kan takdim sobah lah. Ternyata ada mentakdim sekalinya pas waktu itu yang habis asar sampai isya tuh ada obor itu nah boleh mentakdim pas sebelum asar ada obor lah Ini harus malam terus. malam juga Ada di takdim itu sejarahnya sekian aja. Harus malam. terus malam Karena alasan tadi untuk mendapatkan fadilatul layar tadi. Kalau bisa Niatnya nyampe Bang zuhur, Ustaz. takdim itu kan takdim itu. Bahkan habis zuhur tuh masih kaum baca wirid lazim pagi. Walaupun sudah waktu daruri. Nah, dibiasakan tuh bahkan membahayakan kita gitu. Tapi kalau sesekali misalnya pagi, misalnya kalau kamu bangun garing, zuhurnya kalau bangun belum baca lazim pagi itu masih belum kotoran. Nah jadi kata kaum takdim karena itu masih waktu lazim sore, lazim pagi gitu. Alasan. Kecuali kan kasusnya sholat jamaah takdim. Kalau sembahyang zuhur, asar, jalan, zuhur dan asar nih. Nah habis sembahyang asar, belum lagi orang ajan asar boleh sudah kalau membaca wirid lazim sore. Cuma kasusnya nggak ada mentakdimnya itu. Kenapa? Karena kita disuruh membaca lazim sore itu setelah ajan asar. Walaupun belum waktu asar, setelah ajan asar, setelah sholat asar. Walaupun itu masih belum waktu asar, tapi kita sudah melaksanakan sholat asar takdim, itu sudah bisa baca lazim sore. Saya kita di musafir loh, zuhur, asar, takdim kita lazim sore langsung bisa. Saya itu, walaupun masih belum azan asar gitu. Ada lagi? Coba kita belum menceritakan lagi ada memang pendapat kalau ada pendapat berbeda kayak pemahaman disuruh dulu kan ditentukan hanya kalau diulangi yang paling waktu yang itu kalau ada pendapat berbeda bisa pakai menceritakan dulu karena kita ini dalam pikir merekatnya harus tidak boleh perbedaan tuh kita cari gitu lah kalau tidak ada pendapat berbeda Dia maksudnya kayak tadi masuk aja memang itu langsung berkir. ini saya dari imam mahasiswa untuk menjaga dulu lagi Karena kasusnya kecuali lah kalau punya ada imam masih nyaman Pak. Kalau ada imam masih nyaman, masih kawat aja Pak. Tapi kalau imam ini orang sesat. Ini masalahnya. Tempat orang. Kalau ada imam masih kawat Pak. Kalau saya ingat salah, kayak pendapat kayak apa Kuman Ahmad tuh ada juga memang seperti itu. Cuma kasusnya seorangan, ngomong imam kayak kopian, orang sesat jadinya. Bawa orang. Orang aja, orang butuh 50. Orang sadar juga kan. Orang sadar juga nih itu masalahnya. Ada sadar juga. Jangan ada sadar berataan dulu Pak. sembahyang lah 5 rakaat Kurang. Kalau seorangan kan nggak masalah. Ya. Tapi kan seorangan misalnya, sudah ketuakan sampai ini pertama. Itu ada memang saya ingat mana kita coba cari lagi yang pendapatnya sendiri ada juga. Cuma kasusnya kan di situ seorangan tidak masalah. Makanya biar mungkin maaf ya Pak. Seorangan sesat kan menurut impian kan. Orangnya 50, orang sadar juga ya Pak. Kan jadi kayaknya perbedaannya. Kalau pernah ya kayak itu juga, cuma itu kasusnya itu kan sekali sebuting aja ulun tuh, dan ulun sadarnya pun sudah ke mana, sudah ke jadi kita tinggal istighfar sebuting, hanya 29 istighfar tuh. Nah, cuma ikhwan ini kayaknya harus sadar juga, ikhwan tuh harus sadarnya juga. Ada nak sadar cuma hanya menambahi 2. Nah
Tapi Iya. sebutin aja kasusnya tuh. Iya. Sebiji aja. Ini kan 50 biji saya. No, 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 no. No. Aduh, sakit. Sudah, ya. Kasus sebiji aja di situ waktu itu. Ya. Aduh. Duduk. Nah jadi orang lanjut aja. Sudah sholat party berapa kali dia sadar. Nah lalu tuntung apa? Jawharatul Kamal lu tambahin berjamaah dulu tuh. Astagfirullahaladzim munadila dawal qayyum. Hanya rumpah kuno cek istighfar sekali. Berjamaah dulu. Kan juga kan istighfar tuh. Kalau kita tahu party nang sadar ya ada istighfar. Iya. Nang sadar ulun tuh kurang gitu. Nang sadar cuma sekali aja itu. Iya. Kalau 50 kali ya malah. Jadi nang sadar, ada nang sadar, ada sadar kanu kalau dia kadang-kadang bayi istighfar buatnya, jadi pas sudah sadar kan. Nah, ada nang kada sadar menambah bayi istighfar. Hanya 29-an ya bang. Nah, jadi kalau kayak itu masih toleransi, kayak biar tadi pas aja 50 kalau sudah apalagi. Ada juga yang pada huruf tuh yakin bang kata dia. Jadi kada daya kenapa di bobotnya menagur tapi kita yakin kan pada 50 ada sudah 100 gitu lah. Ya. Tutup yang kayak biasa. Nah saya pun juga anunya habis itu tuntung hanya ditagur tadi pian kurang kan. Nah kayak beda lagi. Itu kalau pian yakin, ya sebenarnya kan yang jadi acuan itu masing-masing bang. Kalau pian yakin diri pian dan ikhwan yakin pun ikhwan gitu nah itu bisa pakai hitungan masing-masing. Nah, kalau pian setelah diberitahu tuh kayaknya rasa ragu dua aku nih. Nah misalnya kayaknya bujur jongkong itu kan misalnya pian ragu jadinya kada yakin. Iya kan orang berataan misalnya mana. Nah gitu pikon itu bisa pian tambah, kita pian tambahin sekali. Nah kurangnya tuh. Jadi pian biasanya baca wirid apa tadi? Wajibah lah. Iya. Nah, jadi kita pian habis wajibah tambahin ulang sekali. Ayo. Seharusnya 2 kali ya, la ilaha illallah tambahin sudah. Nah itu hanya kita stopal 100 pian habis wajibah tuh. Habis wajibah selanjutnya. Iya. Sama orang kurang tasbih gitu juga misalnya. Tasbihnya kurang misalnya. Nah, ingat istighfar 100. Ini wajibah selanjutnya guru. Tapi di wajibah selanjutnya. Ada yang Karena sudah putus. sudah berpandir. Sudah tutup. Di wajibah selanjutnya bang itu ada dapat dari siapa Rahim gitu. Misalnya habis wirid. Kalau kayak dia tuh kan nyaman, nah hari ini memakai tasbihnya salah. Hitungan. Nah itu kan ada 2. Ada nang wajibnya. Nang wajibnya tambah itu nang terakhir wirid juga. Misalnya tasbih salah, makanya misalnya tasbih itu 11 hitungannya. Hanya sadar. Makanya sudah 10 bulan misalnya kayak apa? Misalnya. Nah itu 2 pendapat itu ada yang mengatakan pendapat pertama itu yang terakhir aja. Lalu tambahin istighfar 100 menjabar dari menjabar. Nah, tapi ada juga pendapat yang kedua dalam 10 bulan setiap minggu tambahin sekali. Sampai tuntung 10 bulan Sampai juga. sempurna itu nah. 10 bulan. Nah, paling juga 100 lawan istighfar ada juga itu lebih ngalih sekali jadi nanti terakhir. Itu 2 pendapat kayaknya. Cukup lagi? Iya.